Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan anggota Anissa, Asmalut Miningrum, Madaniatul Adawiyah, Mahira Ainiyah Putri, Najila Rahmatina, Tapiana dan Rasita dari Prodi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis. Dalam kesempatan ini, kami ingin mempresentasikan analisis artikel untuk memenuhi tugas mata kuliah hermitologi. Trichuris dysentery syndrome dan neglected trophical disease a series. Infeksi cacing usus merupakan masalah kesehatan yang sering dijumpai di Indonesia. Angka kejadian infeksi cacing yang tinggi tidak terlepas dari keadaan Indonesia yang beriklim tropis dengan kelembapan udara yang tinggi serta tanah yang subur. Tanah yang subur merupakan lingkungan optimal bagi kehidupan cacing. Faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya infeksi usus adalah faktor perilaku kehidupan yang tidak bersih. Cacing Trichuris trichiura termasuk kelas nematoda. Cacing Trichuris trichiura merupakan cell transmitted helminths atau STH di mana membutuhkan media tanah sebagai habitat dan siklus hidupnya. Infeksi cacing Trichuris trichiura dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti jenis kelamin, status gizi, personal hygiene, tindakan, sosial ekonomi, sanitasi lingkungan, dan kebersihan rumah. Diagnosis infeksi cacing Trichuris trichiura mudah ditegakkan dengan menemukan telur yang terdapat dalam tinja. Adapun tujuannya yaitu yang pertama untuk menganalisis artikel yang berjudul Trichuris dysentery syndrome dan neglected trophical disease a series. Yang kedua, untuk mengetahui penyakit yang disebabkan oleh Trichuris trichiura. Adapun manfaatnya, yang pertama untuk menambah wawasan pembaca dan penulis tentang topik yang dibahas. Yang kedua, dapat mengetahui penyakit yang disebabkan oleh Trichuris trichiura. Judul artikel yang dianalisis yaitu Trichuris dysentery syndrome dan neglected trophical disease a series. Jurnal yang memuatnya yaitu Pediatrica Indonesia. Penyakit yang disebabkan Trichuris trichiura yaitu sindrom dysentery trichuris atau TDS, yang merupakan diare berdarah kronis yang disebabkan oleh trichuris berat yang sering ditandai dengan lendir pada diare, prolaps rektum, jari yang dipukuli, dan anemia defisiensi besi atau IDA. Cacing dewasa ditemukan di usus besar, terutama sekum, tetapi pada infeksi berat dapat ditemukan di seluruh usus besar dan rektum, sehingga dapat terjadi prolaps rektum. Ketika jumlah cacing lebih dari 300, muncul diare berdarah kronis atau gejala disenteri yang berkembang terkait dengan dehidrasi, anemia, dan malnutrisi, mencapai keadaan gagal tumbuh yang menyebabkan stunting. Morfologi Trichuris trichiura. Seperti yang dapat dilihat itu adalah cacing dewasa. Cacing Trichuris trichiura memiliki bentuk yang sangat khas, mirip cambuk, dengan 3/5 panjang tubuh bagian anterior berbentuk langsing seperti tali cambuk, sedangkan 2/5 bagian tubuh posterior lebih tebal mirip pegangan cambuk. Cacing jantan memiliki panjang 30-45 mm. Bagian posterior melengkung ke depan sehingga membentuk satu lingkaran penuh. Pada bagian posterior ini terdapat satu spikulum yang keluar melalui selaput retraksi cacing betina. Panjangnya 30-50 mm, ujung posterior tumbuhnya membulat tumpul. Organ kelamin yang tidak berpasangan dan berakhir di pulpa yang terletak pada tempat tumbuhnya mulai menebal. Selanjutnya ada telur cacing Trichuris trichiura. Telur ini berukuran 50x25 mikron, memiliki bentuk seperti tempayan. Pada kedua tutupnya terdapat operculum, yaitu semacam penutup yang jernih dan menonjol.
Dinding telur terdiri atas 2 lapisan. Bagian dalam berwarna jernih, bagian luar berwarna kecoklatan. Dalam sehari, 1 ekor telur betina menghasilkan 3.000 sampai 4.000 telur. Taksonomi Trichuris trichiura. Kingdomnya Animalia, filumnya Nemathelminths, kelasnya Nematoda, ordonya Enoplida, famili Trichuridae, genusnya Trichuris, spesiesnya Trichuris trichiura. Jenis pemeriksaan laboratorium yaitu pemeriksaan yang dilakukan untuk mendiagnosisnya, yaitu dengan menemukan telur yang khas melalui apusan tinja langsung atau dengan pemekatan. Selain dengan pemeriksaan apusan tinja, diagnosis pasien TDS juga dapat dilihat dari apusan darah tepi. Spesimen yang digunakan pada jurnal ini yaitu tinja dan apusan darah tepi. Hasil dari analisis jurnal tadi yaitu pada artikel tersebut terdapat 3 kasus anak laki-laki yang mengalami diare berdarah dengan keluhan utama anemia berat dan gagal jantung. Mereka berasal dari daerah pedesaan dengan latar belakang ekonomi yang rendah, kebersihan yang buruk, dan kurangnya akses ke layanan kesehatan yang baik. Kondisi fisik ketiga anak itu tampak kurus, kerdil, lemah, dan pucat. Status gizi mereka dikategorikan sebagai marumus gizi buruk dengan stunting. Hasil pemeriksaan apusan PSS pada ketiga anak tersebut didapati banyak sekali telur trichuris. Mereka semua menjalani perawatan melalui dari transfusi PRC, pengelolaan malnutrisi, dan mengonsumsi obat albendazol 400 mg per hari selama 3 hari berturut-turut dan larutan rehidrasi untuk malnutrisi setelah setiap periode diare. Kesimpulannya, cacing Trichuris trichiura adalah salah satu jenis cacing soil transmit helminths yang menyebabkan infeksi pada manusia, terutama di daerah dengan kondisi sanitasi yang buruk. Trichuris trichiura dapat menyebabkan gejala yang bervariasi, mulai dari asimptomatik hingga sakit perut, diare, dan anemia. Infeksi Trichuris trichiura dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak-anak serta menurunkan daya tahan tubuh mereka terhadap penyakit lain. Dalam kesimpulannya, upaya pencegahan dan pengendalian infeksi Trichuris trichiura harus terus dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak terkait seperti pemerintah, masyarakat, dan sektor kesehatan. Penelitian lebih lanjut juga perlu dilakukan untuk mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam pencegahan dan pengendalian infeksi Trichuris trichiura, termasuk pengembangan vaksin dan obat-obatan yang lebih aman dan efektif, serta pendekatan yang terintegrasi dengan program pemberantasan kemiskinan dan peningkatan sanitasi. Oke, di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Asma Lutfi Ningrum dari Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis, kelas B dengan NIM P07134222010 Poltekkes Kemenkes Banjarmasin. Di sini saya akan menganalisis jurnal artikel dengan judul Detection of Trichuris trichiura Worm Eggs in the Feces of Children Age 5 to 8 years on Jalan Utama Bakaran Batu, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang. Di sini kita masuk ke latar belakang terlebih dahulu, yaitu Trichuris trichiura, merupakan cacing nematoda usus yang biasa dinamakan cacing cambuk, dan termasuk dalam kelas Nematoda Soil Transmitted Helminthes atau STH, di mana membutuhkan media tanah sebagai habitat dan siklus hidupnya. Selain Trichuris trichiura, yang termasuk dalam kelas Nematoda Soil Transmitted Helminthes atau STH ini itu ada cacing gelang atau Ascaris lumbricoides dan juga ada cacing tambang yaitu Ancylostoma duodenal dan Necator americanus. Infeksi Trichuris trichiura ini sering terjadi di daerah tropis seperti Indonesia karena mempunyai iklim panas lembab. Infeksi kecacingan ini sering terjadi terutama di daerah pedesaan dan di daerah perkotaan yang kumuh.
Berdasarkan hasil analisis dari artikel jurnal ini, itu ada tujuan, yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada telur cacing trichuris trichiura pada tinja anak usia 5-8 tahun di Jalan Utama Bakaran Batu, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang. Dan juga ada beberapa manfaat yang dapat ditemukan dari hasil analisis jurnal ini, yaitu yang pertama dapat mengetahui gejala, penyebab, serta akibat yang ditimbulkan apabila terinfeksi cacing trichuris trichiura. Dan juga yang kedua itu dapat mengetahui morfologi dari telur cacing trichuris trichiura. Dan yang ketiga yaitu mengetahui hasil dari penelitian yang dilakukan pada tinja anak usia 5-8 tahun di Jalan Utama Bakaran Batu, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang. Di sini kita masuk ke inti pembahasan, yaitu dari hasil jurnal tersebut dapat ditemukan seperti jenis pemeriksaan, spesimen, morfologi, dan juga hasil pemeriksaan dari penelitian yang telah dilakukan berdasarkan jurnal tersebut. Di sini kita masuk yang pertama, yaitu ada jenis pemeriksaan. Di jenis pemeriksaan ini ada metode yang digunakan. Adalah metode direct slide untuk pemeriksaan secara cepat dengan menggunakan larutan iosin 2%. Metode direct slide sendiri itu adalah pemeriksaan feses secara langsung dan tanpa pewarnaan. Metode ini cepat dan efektif untuk pemeriksaan pada infeksi berat, tetapi untuk infeksi ringan itu sulit untuk menemukan telur. Sampel feses pada metode direct slide sendiri hanya dilarutkan dengan larutan seperti iosin 2% untuk melarutkan dan memisahkan partikel-partikel besar pada feses sehingga mudah diproses dan diamati. Pemeriksaan feses metode direct slide ini caranya adalah tetesi 1 tetes larutan iosin 2% ke atas objek gelas, kemudian feses diambil dengan lidi kurang lebih 2 mg dan dicampurkan sampai homogen. Apabila terdapat bagian-bagian kasar, itu dibuang. Itu yang kedua, ada spesimen. Spesimen yang digunakan adalah feses atau tinja pada anak usia 5-8 tahun. Yang ketiga, itu ada morfologi dari Trichuris trichiura. Trichuris trichiura itu telurnya berbentuk khas seperti tong atau barrel shape dengan 2 mukoid plug pada kedua ujung yang berwarna transparan. Telur berukuran kurang lebih 50 kali 22 mikron. Kulit bagian luar berwarna kekuning-kuningan dan bagian dalam itu jernih. Terus yang keempat itu ada hasil pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan di Laboratorium Rumah Sakit Umum Citra Medika Medan. Sampel yang diperiksa itu berjumlah 30 sampel berupa feses anak usia 5-8 tahun. Dan dari 30 sampel tersebut terdapat 5 sampel yang positif terinfeksi telur cacing trichuris trichiura dan sebanyak 26 sampel negatif telur cacing trichuris trichiura. Terinfeksi Trichuris trichiura ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu ada rendahnya sanitasi pribadi, tidak mencuci tangan sebelum dan sesudah buang air besar, perilaku jajan sembarang tempat, makan sayuran mentah yang tidak dicuci bersih, tingkat pengetahuan mengenai kesehatan yang rendah, dan juga selain itu ada penularan dapat terjadi melalui makanan, minuman, dan serangga. Dan juga tangan dapat terkontaminasi dengan telur cacing jika seseorang melakukan kontak langsung dengan tanah. Akibat dari terinfeksinya Trichuris trichiura ini ada beberapa, yaitu ada infeksi ringan terhadap anak-anak, itu biasanya tidak memberikan gejala klinis yang jelas atau sama sekali tanpa gejala. Yang kedua itu ada infeksi sedang, menunjukkan gejala seperti alergi, diare, muntah, sakit kepala, penurunan berat badan, dan anemia. Yang terakhir itu ada juga pada infeksi berat, terutama pada anak-anak, cacing akan tersebar di seluruh kolon dan rektum dan menunjukkan gejala nyata seperti diare yang sering diselingi dengan sindrom disentri, berat badan turun, anemia berat, dan disertai prolapsus rektum. Berdasarkan hasil penelitian yang terdapat di jurnal, itu dapat disimpulkan bahwa ditemukan telur cacing Trichuris trichiura sebanyak 5 sampel dari 31 sampel pada tinja anak usia 5-8 tahun di Jalan Utama Bakaran Batu, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang, dan sebanyak 26 sampel negatif telur cacing Trichuris trichiura. Dan juga di sini ada juga saran. Saran yang pertama itu jaga kebersihan pribadi seperti mencuci tangan sebelum makan dan sesudah buang air besar, jangan memakan sayuran mentah, usahakan memakan sayuran yang dicuci bersih dan dimasak dengan cara yang benar serta harus matang. Selain itu juga jangan jajan di sembarang tempat. Selain itu sebaiknya juga diadakan sebuah sosialisasi agar masyarakat mengetahui tentang infeksi kecacingan guna untuk menambah dan meningkatkan pengetahuan, juga bertujuan untuk memperingati masyarakat bahwa kebersihan pribadi dan lingkungan itu penting untuk kesehatan.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di presentasi kali ini. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan dilanjutkan oleh teman saya. Acute appendicitis due to intravenous vermicular in elderly adult, very rare finding in North Andhra Pradesh, a case report. Materi ini disusun oleh saya, Madania Tuladowiyah, dengan NIM P071342222033 dari kelompok 1 dengan Prodi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis. Untuk materi yang akan kita bahas dalam waktu ke depan ada pendahuluan, analisis artikel, penutup, dan juga daftar pustaka. Yang pertama kita akan membahas tentang pendahuluan yang mana isinya adalah latar belakang, tujuan, dan juga manfaat. Yang pertama kita akan membahas tentang latar belakang, yaitu appendicitis akut adalah kondisi di mana terjadi inflamasi akut pada appendix atau usus buntu. Enterobius vermicularis adalah parasit yang biasanya ditemukan di usus manusia dan dapat menyebabkan infeksi usus. Kedua kondisi ini jarang terjadi bersama-sama pada orang dewasa, terutama pada populasi di wilayah pesisir utara Andhra Pradesh. Meskipun infeksi oleh Enterobius vermicularis biasanya lebih umum terjadi pada anak-anak, keberadaannya untuk orang dewasa tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk melaporkan kasus yang terjadi, serta memberikan informasi lebih lanjut tentang diagnosis dan juga pengobatan yang tepat untuk kasus ini. Dan tujuan, yaitu untuk melaporkan sebuah kasus yang jarang terjadi, yaitu kasus appendicitis akut yang disebabkan oleh Enterobius vermicularis pada orang dewasa di wilayah pesisir utara Andhra Pradesh. Untuk manfaat dari penulisan artikel ini ada 3. Yang pertama, untuk meningkatkan pemahaman tentang penyakit appendicitis akut yang disebabkan oleh Enterobius vermicularis dan cara mengatasi kasus serupa di masa depan. Kemudian yang kedua, menambah informasi yang berguna bagi para ahli kesehatan dalam mendiagnosis dan mengobati kasus appendicitis akut yang disebabkan oleh Enterobius vermicularis pada orang dewasa. Dan yang terakhir, memberikan informasi yang berguna bagi masyarakat dalam mengenali gejala dan mengambil tindakan yang tepat jika terjadi kasus serupa. Kita masuk ke analisis artikel. Di sini, judul artikel yang saya ambil adalah Acute Appendicitis due to Enterobius vermicular in Elderly Adult, Very Rare Finding in North Coastal Andhra Pradesh, a Case Report, di mana artikel ini dimuat dalam Journal of Dental and Medical Science dalam volume 18, isu 9, dan diterbitkan pada bulan September 2019, halaman 1-4. Kemudian, penyakit akibat Enterobius vermicularis. Enterobius vermicularis atau yang biasanya kita sebut cacing kremi adalah salah satu jenis helminth, yaitu cacing parasit yang menginfeksi manusia. Cacing kremi biasanya hidup di usus halus dan besar, usus besar manusia, serta mengeluarkan telur di sekitar anus manusia pada malam hari. Untuk gejala umumnya adalah gatal-gatal di area anus yang sering terjadi pada malam hari. Selain itu, infeksi ini juga dapat menyebabkan rasa sakit atau kram perut, diare, dan juga kehilangan nafsu makan. Jenis pemeriksaan laboratorium dan identifikasi morfologi stadium Enterobius vermicularis. Pada kasus ini, jenis pemeriksaan laboratorium yang digunakan adalah pemeriksaan feses, yang mana hasilnya menunjukkan adanya telur Enterobius vermicularis pada sampel pasien. Morfologi stadium Enterobius vermicularis. Yang pertama kita akan membahas tentang ciri morfologi dari telur cacing Enterobius vermicularis. Telur cacing Enterobius vermicularis mempunyai bentuk lonjong asimetris, di mana salah satunya adalah datar, sedangkan sisi yang sebelahnya adalah lonjong, sehingga disebut lonjong asimetris. Kemudian berukuran 55 x 25 mikron dan memiliki 2 lapisan dinding, yaitu lapisan luarnya
yang berfungsi sebagai mechanical protection dan lapisan dalamnya yang berfungsi sebagai chemical protection. Kemudian untuk stadium cacing dewasanya, ciri morfologinya yaitu cacing kremi memiliki bentuk yang khas, yaitu berbentuk kecil dan juga ramping, dengan panjang sekitar 8-13 mm, dan untuk cacing jantan itu memiliki ujung belakang yang meruncing dan sedikit melengkung, sedangkan untuk cacing betina itu ujung belakangnya agak melengkung lebih pendek dibandingkan jantan, dan memiliki kulit yang transparan dan tubuh yang berwarna putih serta struktur tubuh yang tersegmentasi. Dan cacing kremi juga memiliki organ reproduksi internal dan membutuhkan inang manusia untuk melengkapi siklus hidupnya. Spesimen. Pada pemeriksaannya tadi untuk menggunakan sampel feses, sehingga untuk spesimennya otomatis menggunakan sampel feses dari pasien yang menderita apendisitis akut dengan cara meminta pasien untuk buang air besar ke dalam wadah khusus yang bersih dan steril yang sudah kita siapkan. Kemudian, sampel feses tersebut diambil sedikit untuk ditempatkan pada sebuah slide kaca atau kaca preparat yang diberi dengan zat pewarna, kemudian ditutup dengan cover glass, dan diperiksa di bawah mikroskop untuk mencari adanya telur cacing atau cacing dewasa dari jenis Enterobius vermicularis. Hasil dan kesimpulan artikel. Untuk hasilnya, pada artikel ini, hasilnya menunjukkan bahwa seorang pasien lansia mengalami serangan apendisitis akut akibat infeksi oleh Enterobius vermicularis, yaitu salah satu jenis cacing usus manusia. Hasil pemeriksaan laboratoriumnya menunjukkan bahwa adanya telur cacing Enterobius vermicularis pada sampel feses pasien, sehingga pasien tersebut harus menjalani operasi pengangkatan usus buntu dan kemudian diberikan obat antiparasit dan antibiotik untuk mengobati infeksi cacing usus serta mencegah terjadinya infeksi bakteri. Sedangkan untuk kesimpulannya dari penelitian ini adalah infeksi Enterobius vermicularis dapat menjadi penyebab apendisitis akut pada manusia, meskipun itu jarang terjadi pada lansia. Penutup. Untuk kesimpulan, menurut saya, artikel ini memberikan wawasan baru mengenai penyebab apendisitis akut yang selama ini lebih sering dikaitkan dengan infeksi bakteri. Namun, artikel ini merupakan laporan kasus tunggal dan tidak dapat digeneralisasi secara luas, sehingga perlu diadakan penelitian lebih lanjut dengan jumlah sampel yang lebih besar untuk memperkuat temuan ini. Kemudian untuk saran atau rekomendasinya, ada dua, yaitu melakukan kaji ulang studi epidemiologi yang lebih luas dan detail untuk memahami prevalensi infeksi Enterobius vermicularis dan hubungannya dengan kondisi medis serius lainnya seperti apendisitis. Dan yang kedua, melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengobatan yang efektif untuk infeksi cacing usus seperti Enterobius vermicularis dan nantinya dapat membantu meningkatkan kualitas perawatan pasien. Daftar pustaka. Untuk daftar pustaka ini, saya ambil dari jurnal yang saya ambil, atau artikel yang saya ambil, yang ditulis oleh Babu, Nagabuhna, Sasidar, dan juga Venogopal di tahun 2019 dengan judul Acute Appendicitis Due to Enterobius vermicular in Elderly Adult, Very Rare Finding in North Coastal Andhra Pradesh, a Case Report, yang diterbitkan oleh Journal of Dental and Medical Science, volume 18, halaman 1-4. Itulah materi saya dengan tema cacing Enterobius vermicularis yang menyerang pada lansia. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahira Enia Putri. Di sini saya akan membahas analisis jurnal tentang Schistosoma japonicum in Indonesia. Jurnal yang saya ambil berjudul Molecular Diagnosis of Schistosomiasis in Feces Sample from Napu Valley Community of Poso Regency, Central Sulawesi, Indonesia. Latar belakang dari jurnal ini adalah schistosomiasis adalah infeksi yang disebabkan oleh cacing schistosoma. Di Indonesia pertama kali ditemukan oleh Muller dan Tech pada tahun 1937.
yang disebabkan oleh Schistosoma japonicum dengan hospes perantara Oncomelania. Tujuan dari penelitian diagnosis molekuler dari Schistosomiasis pada sampel di Desa Dodolono Poso, Sulawesi Tengah, Indonesia bertujuan untuk mengetahui perbandingan akurasi data hasil pemeriksaan molekuler dengan metode PCR dibandingkan dengan hasil pemeriksaan mikroskopis berdasarkan metode CATOCATS dan mengoptimalkan deteksi molekuler pada kasus Schistosomiasis menggunakan metode PCR dan membandingkan hasil deteksi mikroskopis dengan metode CATOCAT. Penyakit akibat cacing Schistosoma japonicum ini adalah Schistosomiasis, yaitu infeksi yang disebabkan oleh cacing schistosoma. Schistosomiasis adalah salah satu penyakit parasit cacing dan penyakit tropis yang paling menghancurkan ketiga di dunia, menjadi sumber utama morbiditas dan mortalitas bagi negara-negara berkembang. Jenis pemeriksaan penelitian ini merupakan penelitian deskriptif observasional dengan analisis molekuler dengan metode PCR terhadap sampel feses setelah diawetkan dengan etanol 96% dari Desa Dodolo yang sebelumnya telah diperiksa secara mikroskopis dengan metode CATOCATS. Morfologi dari Schistosoma japonicum. Schistosoma japonicum ini hidup di dalam pembuluh darah vena usus, vesikalis, dan prostika. Cacing dewasa ini merupakan non-hermafrodit dengan ukuran cacing jantan panjang kurang lebih 10 mm dengan lebar kurang lebih 1 mm dengan ukuran panjang betina kurang lebih 20 mm dan lebar 0,25 mm dan mempunyai 2 batil isap. Telur cacing schistosoma berbentuk oval, tidak memiliki operculum, dan berisi mirasidium. Telur cacing Schistosoma japonicum ini dapat menembus keluar dari pembuluh darah, bermigrasi ke jaringan, dan akhirnya masuk ke lumen usus atau kandung kemih. Spesimen yang dipakai dalam penelitian ini adalah feses yang telah diawetkan di dalam etanol 96%. Hasil analisis. Jumlah penduduk Dodolo sebanyak 378 orang dan yang diperiksa sebanyak 296 orang. Terdapat 7 fokus utama yang akan diambil 10 sampel secara acak. Jadi jumlah sampel yang akan digunakan adalah 70 sampel. Deteksi menggunakan metode CATOCATS menunjukkan bahwa terdapat 19 sampel dari 296 sampel yang terinfeksi Schistosoma japonicum dan menunjukkan infeksi ganda. Sedangkan hasil PCR menunjukkan terdapat 40 sampel dari 70 sampel yang terinfeksi Schistosoma japonicum. Kesimpulan, berdasarkan hasil deteksi molekuler dengan metode PCR, dapat disimpulkan terdapat 40 dari 70 sampel yang terinfeksi Schistosoma japonicum. Hasil metode PCR lebih tinggi dibandingkan dengan metode CATOCATS. Hal ini membuktikan metode PCR lebih sensitif untuk mendeteksi Schistosoma japonicum daripada metode CATOCATS. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recurrent strongyloides stercolaris infection in an HIV+ patient oleh Nazila Rahmatina dengan NIM P07134222041. Latar belakang. Kecacingan merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit berupa cacing. Pada manusia, kecacingan yang terjadi sering disebabkan oleh STH. Infeksi pada manusia terjadi apabila manusia tertelan telur cacing yang infektif atau larva yang menembus kulit. Meskipun endemik di daerah tropis dan subtropis, infeksi nematoda usus Strongyloides stercolaris menjadi semakin umum di daerah non-endemik karena peningkatan perjalanan dan imigrasi. Pada inang imunokompeten, infeksi biasanya lamban dan asymptomatik. Bertahan selama bertahun-tahun karena siklus hidup unik parasit yang memungkinkan autoinfeksi inang terus-menerus. Namun, dengan gangguan pada sistem kekebalan, peningkatan beban parasit secara besar-besaran akan terjadi, mengakibatkan sindrom klinis yang dikenal sebagai hyperinfeksi, dengan gejala akibat peningkatan penyebaran parasit ke seluruh tubuh. Jika tidak dikenali, dapat menjadi sangat fatal.
Dalam pembahasan kali ini memuat tentang 1. Judul dan jurnal yang akan memuat artikel, 2. Penyakit yang dibahas, 3. Jenis pemeriksaan laboratorium dan identifikasi serta spesimen, 4. Hasil dan kesimpulan, 5. Analisis, 6. Kesimpulan dan saran. Judul dan jurnal yang memuat artikel. Judul artikel adalah Recurrent Strongyloides Stercoralis Infection in an HIV+ Patient. Dan jurnal yang memuat artikel adalah Jurnal Science Direct volume 26 2021 I01325. Penyakit yang dibahas. Penyakit akibat cacing yang dibahas dalam jurnal laporan kasus ini adalah Strongyloides stercolaris pada pasien HIV+. Strongyloides stercolaris merupakan parasit cacing nematoda. Meskipun infeksi dengan Strongyloides stercolaris sering subklinis, beberapa infeksi bertahan selama beberapa dekade karena siklus hidup parasit yang autoinfektif. Sindrom hyperinfeksi ditandai dengan peningkatan beban parasit yang masif sebagai akibat dari imunosupresi inang yang menyebabkan segudang gejala klinis dan berhubungan dengan kematian yang tinggi. Jenis pemeriksaan laboratorium dan identifikasi laboratorium, menurut artikel kali ini, didiagnosis melalui studi feses positif dengan resolusi infeksi setelah 2 minggu terapi anti cacing dan inisiasi ART. CT scan perut dan panggul, IgD, dan patologi dari biopsi endoskopi. Sedangkan spesimennya melalui feses, serum Strongyloides stercolaris, antibodi, dan serum urin. Hasil dan kesimpulan artikel. Artikel ini membahas tentang seorang wanita Afrika berusia 44 tahun dengan riwayat HIV lanjut dan dipersulit dengan ketidakpatuhan dalam menjalankan pengobatan terhadap ART yang datang ke rumah sakit dengan keluhan nyeri perut parah yang progresif serta demam, anoreksi, dan diare selama lebih dari 1 minggu. Meskipun Strongyloides stercolaris hyperinfeksi itu sering terjadi, tetapi hyperinfeksi berulang itu jarang terjadi. Kami menyimpulkan hal ini karena kurangnya kepatuhan teratur terhadap ART dan kegagalan untuk mempertahankan pemulihan kekebalan. Meskipun endemik di daerah tropis dan subtropis, infeksi nematoda usus Strongyloides stercolaris menjadi semakin umum di daerah non-endemik karena peningkatan perjalanan dan imigrasi. Menariknya, studi feses awal untuk ovum dan parasit hanya terkenal Blastocystis hominis dengan tidak ada bukti Strongyloides stercolaris larva, meskipun hanya 1 tinja yang dikirim untuk evaluasi. Endoskopi kembali 2 bulan setelah keluar dari rumah sakit dan tidak menunjukkan bukti infeksi persisten. Namun, ia tetap melanjutkan terapi antiparasit bulanan karena jumlah tidak selalu di atas 200 sel per mikroliter. Kasus ini menunjukkan kebutuhan untuk mempertimbangkan hyperinfeksi berulang dalam diagnosis banding pasien AIDS yang menunjukkan gambaran klinis yang khas dan untuk mendapatkan diagnosis cepat yang sangat sulit. Lalu kesimpulan. Tinjauan literatur ini juga mendukung penggunaan terapi antiparasit supresif yang berkelanjutan setelah pengobatan awal untuk hyperinfeksi pada pasien dengan imunosupresi lanjut, sebagian karena kesulitan dalam memastikan pemberantasan infeksi secara lengkap pada populasi ini. Walaupun sebelumnya dianggap sebagai penyakit terdefinisi AIDS, Strongyloides stercolaris sindrom hyperinfeksi pada orang dengan AIDS cukup jarang. Hyperinfeksi dapat menyebabkan pendarahan gastrointestinal, gangguan pernapasan, dan perkembangan bakterimia dan sepsis polimikrobial yang sering terjadi. Saran. Berkaca dari kasus tersebut, bagaimana bahayanya penyakit HIV dan diperparah dengan infeksi Strongyloides stercolaris, sehingga diperlukan kesadaran dari orang-orang yang bersangkutan seperti penderita sendiri dan para tenaga kesehatan. Selain itu, usaha lainnya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan obat cacing secara berkala dan pemeriksaan segera apabila merasa munculnya gejala cacingan. Lalu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang kejadian hyperinfeksi Strongyloides stercolaris terhadap pasien HIV dan AIDS sehingga tidak terjadi kasus kesalahan dalam penanganan pasien seperti yang terjadi pada kasus yang telah diuraikan.
Selain itu, dapat dilakukan kampanye tentang hyperinfeksi Strongyloides stercularis pada pasien HIV dan AIDS yang dapat memberikan informasi kepada orang banyak sehingga dapat menekan angka kasus yang telah terjadi. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rapiana dengan NIM P071342222050, Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis, jurusan Analis Kesehatan. Dalam kesempatan ini, saya ingin menganalisis artikel untuk memenuhi tugas mata kuliah Helmintologi dengan artikel yang berjudul EH4 Antibody Agents PM14 as an evaluation tool of mass drug administration in a academic area of Purgia Timori and Wecheria Brucuti, atau yang bahasa Indonesianya itu artinya antibody IH4 terhadap PM14 sebagai alat evaluasi pemberian obat massal di daerah koendemik Purgia Timori and Wecheria Brucuti. Itu yang saya bahas itu adalah tentang Purgia Timori. Jadi Purgia Timori, morfologi stadiumnya ialah cacing Indonesia Purgia Timori itu berbentuk halus seperti benang, warna putih susu, cacing betina berukuran 40 mm, ekor lurus. Cacing jantan berukuran 23 mm, lebih kecil dari yang betina, ekornya melengkung ke arah ventral. Cacing betina ekor panjang lebih dari 196 mm, ditumbuhi beberapa kutikulum buases. Bersarung pucat, lekuk badan kaku, panjang ruang kepalanya 3 kali lebarnya, badan mempunyai inti-inti tidak teratur, ekor mempunyai 2 inti tambahan. Pada kedua jenis kelamin, ujung anterior melebar pada kepala yang memulat, ekornya berbentuk seperti pita dan agak bundar. Pada sisi terdapat 4 sirkum oral yang teratur pada bagian luar dan bagian dalam yang membentuk lingkaran. Esofagus panjang lebih kurang dari 1 mm. Jumlah inti di ekor Purgia Timori adalah 5 hingga 8. Epidemiologi Purgia Timori itu hanya terdapat pada manusia. Mikrofilaria Purgia Timori itu mempunyai sifat periodik nocturna. Daun hidup parasit ini cukup panjang, lebih dari pendek daripada Wecheria brucuti. Nyamuk penularnya adalah Anopheles barbirastris. Sekitar 120 juta orang di 18 negara Indonesia infeksi filariasis seperti Indonesia, yang merupakan salah satu negara endemik. Menurut data Kementerian Kesehatan RI tahun 2018, dari 514 kabupaten terdapat 236 kabupaten endemik dan 10.681 kasus kronis. Penyakit akibat cacing Purgia Timori ini adalah Purgia Timori itu kan hanya terdapat pada manusia. Manusia yang mengandung parasit itu selalu dapat menjadi sumber infeksi bagi orang lain yang lebih rentan atau susceptible. Biasanya pendatang baru ke daerah endemik Tasmania itu lebih rentan terhadap infeksi filariasis dan lebih menderita daripada penduduk asli. Pada umumnya laki-laki itu lebih banyak yang terkena infeksi karena lebih banyak kesempatan untuk mendapatkan infeksi atau exposure. Jumlah juga gejala penyakit dan lebih nyata pada laki-laki karena pekerjaan fisik yang lebih berat. Penyakit akibat cacing Purgia Timori itu disebut dengan filariasis timori. Jadi filariasis itu adalah penyakit menular menahun yang disebabkan oleh cacing filaria yang menyerang saluran dan kelenjar getah bening. Penderita filariasis itu selanjutnya disebut dengan penderita seorang yang ada pemeriksaan darahnya itu mengandung mikrofilaria atau dengan hasil pemeriksaan deteksi antigen itu positif dan memiliki gejala klinis filariasis. Jadi filariasis itu sekitar 120 juta orang yang tinggal di 81 negara endemik terinfeksi. Menurut data Kementerian Kesehatan RI tahun 2018, dari 514 kabupaten terdapat 236 kabupaten endemik dan 10.681 kasus kronis. Daerah Indonesia itu merupakan daerah endemik ketiga spesies tersebut.
Penanggulangan filariasis itu adalah semua kegiatan atau tindakan yang ditujukan untuk menurunkan prevalensi mikrofilaria rate serendah mungkin sehingga dapat menurunkan risiko penularan filariasis di suatu wilayah. Eliminasi filariasis itu pada tahun 2000, Organisasi Kesehatan Dunia telah meluncurkan namanya eliminasi global filariasis simpatik melalui pemberian obat massal tahunan atau disebut dengan MDA selama setidaknya 5 tahun berturut-turut. Tujuan khusus program eliminasi ini adalah filariasis Indonesia itu adalah untuk menurunkan jumlah mikrofilaria menjadi kurang dari 1% dari setiap kabupaten serta mencegah dan membatasi kecacatan akibat filariasis. Untuk mencapai eliminasi Indonesia ditetapkan 2 pilar yang akan dilaksanakan, yaitu pertama, memutuskan rantai penularan lain dengan pemberian obat massal pencegahan filariasis atau POEP filariasis di daerah endemis dan mencegah dari kecacatan karena filariasis. Eliminasi filariasis itu Indonesia menerapkan strategi pengobatan dengan menggunakan diethylcarbamazine citrat atau DEC dosis tunggal dari ambadajol. Untuk menilai keberhasilan pemberian obat massal filariasis simpatik, WHO merekomendasikan 2 rapid test, yaitu Purgia Rapid untuk mendeteksi adanya antibodi IgG4 terhadap Purgia SP dan Filariasis Test Strip atau PTS untuk mendeteksi antigen Wuchereria berputih. Sebagai negara endemik untuk Purgia SP dan Wuchereria berputih, Indonesia membutuhkan alat diagnosis tunggal yang dapat mendeteksi paparan kedua spesies tersebut. Jenis pemeriksaan laboratorium yang dilaksanakan itu pemeriksaan mikroplasis untuk mengidentifikasikan mikrofilaria dengan bantuan pemurnian GEMSA sediaan darah tipis dan tebal menggunakan gold standar yang disebut sediaan darah jadi atau SDJ dengan mengambil darah kapiler pada ujung jari. Waktu pengambilan darah itu harus malam hari. Kedua, tes propagation diethylcarbamazine atau DEC propagation test dilakukan untuk memperoleh jumlah parasit pada samping siang hari yang mengatasi kekurangan suplai darah jari. Dan pemeriksaan polymerase chain reaction untuk menganalisis antigen filaria dalam darah. Jadi dalam jurnal situ spesimen yang digunakan itu sampel darah kapiler pasien yang pemeriksaannya dilakukan malam hari dengan metode indikasi itu dengan menggunakan tabung heparin melalui tusukan jari pada malam hari, lalu membuat hapusan darah tebal dikeringkan, dihemolisis, teripisasi, lalu diwarnai dengan GEMSA. Penularan dari Purgia Timor ini itu adalah ketika nyamuk yang terinfeksi cacing filaria itu menggigit manusia. Nyamuk akan menyalurkan larva cacing melalui gigitannya. Larva cacing nantinya akan tumbuh menjadi cacing dewasa dalam sistem limfatik tubuh manusia. Selanjutnya, cacing filaria dewasa akan terus berkembang biak dan menghasilkan jutaan larva yang kemudian bersirkulasi di peredaran darah. Sementara nyamuk bisa menjadi pembawa larva cacing apabila menggigit dan menyisa darah dari penderita kaki gajah. Kemudian nyamuk ini akan menularkan pada orang yang digigit. Pada responden dari artikel itu adalah sampel itu diambil dari 130 partisipan sebelum pemberian obat massal dengan DEC ambedajol pada tahun 2016 dan atau tahun setelah pengobatan pada tahun 2018. Kesimpulan dari dan hasil dari analisis artikel itu adalah pentingnya melakukan eliminasi filariasis untuk menurunkan jumlah mikrofilaria dengan memutuskan rantai penularan dengan pemberian obat massal pencegahan filariasis atau POMP filariasis di daerah endemis. Untuk memantau keberhasilan, alat diagnosis diperlukan untuk mendeteksi keberadaan antigen parasit atau antibodi spesifik pada populasi yang diobati setelah beberapa putaran MDA. Pengukuran IgG4 terhadap DM14 berpotensi sebagai alat diagnosis yang sensitif untuk mengetahui keberhasilan MDA di daerah koendemik Purgia Timor dan Wuchereria berputih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita dari Prodi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis, jurusan Analis Kesehatan dengan NIM P07134222055. Di sini saya akan membahas tentang analisis artikel jurnal yang berjudul Hymenopsis diminuta Infection in Aromanian Child from an Urban Area.
di mana di sini terdapat 6 pokok bahasan. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah analisis artikel jurnal, ketiga adalah spesimen yang digunakan, keempat ada hasil dan kesimpulan, yang kelima ada analisis secara keseluruhan, dan yang keenam adalah penutup. Langsung saja masuk pada pokok bahasan yang pertama, yaitu pendahuluan yang berisikan latar belakang, tujuan, dan manfaat. Yang pertama adalah latar belakang, yang pada umumnya jika kondisi sistem pertahanan tubuh menurun, maka akan mudah terinfeksi berbagai penyakit. Salah satunya adalah kecacingan. Kecacingan disebabkan oleh cacing Hymenopus diminuta, di mana cacing ini adalah cacing parasit pada manusia dan khususnya pada tikus. Hymenopus diminuta adalah parasit hewan pengerat yang tersebar di mana-mana di seluruh dunia. Penularannya bisa terjadi secara langsung ataupun penularan secara tidak langsung. Yang kedua adalah tujuan, di mana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui infeksi yang disebabkan oleh Hymenopus diminuta, khususnya pada anak-anak yang berada di perkotaan dengan tanpa riwayat medis sebelumnya, dan infeksi menyebar secara langsung melalui konsumsi hospes perantara yang terinfeksi Hymenopus diminuta. Dan yang ketiga adalah manfaat, di mana manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kasus yang disebabkan oleh Hymenopus diminuta, khususnya pada anak-anak yang berada di daerah perkotaan. Selain itu juga untuk bisa dijadikan pedoman pencegahan serta pengendalian, dan untuk pasien yang sudah tertular agar bisa mendapatkan pengobatan yang benar. Masuk pembahasan yang kedua, yaitu analisis artikel jurnal, di mana berisikan tentang judul artikel jurnal, yaitu Hymenopus diminuta infeksi pada anak Rumania dari daerah perkotaan. Yang kedua yaitu artikel yang memuat jurnal, dan yang ketiga adalah penyakit yang disebabkan oleh cacing Hymenopus diminuta, di mana cacing Hymenopus diminuta ini adalah cacing parasit yang menyebabkan penyakit Hymenopiasis yang biasanya terjadi tanpa menimbulkan gejala pada infeksi ringan, namun pada infeksi berat dapat menunjukkan gejala-gejala tertentu. Infeksi yang terjadi dapat menyebabkan eosinofilia karena kerusakan pada mukosa fili usus karena sejumlah cacing melekat pada dinding usus halus. Jadi, cacing ini melekat pada dinding usus halus inangnya. Selanjutnya adalah jenis pemeriksaan laboratorium dan identifikasi morfologinya. Jenis pemeriksaan yang dilakukan adalah pemeriksaan pada spesies pasien yang diduga terkena infeksi Hymenopus diminuta. Yang pertama adalah dengan cara pemeriksaan secara mikroskopis langsung terhadap spesies pasien untuk mencari telur di tempat yang lembab dan tidak dilakukan pewarnaan. Yang kedua adalah untuk diagnosanya, ditegakkan dengan cara menemukan telur yang khas pada spesies pasien. Yang ketiga adalah teknik konsentrasi dan pemeriksaan berulang dapat meningkatkan kemungkinan mendeteksi adanya infeksi yang ringan. Selanjutnya yaitu morfologi. Yang pertama adalah morfologi telur cacing Hymenopus diminuta, yang mana telur cacing ini berbentuk bulat agak lonjong dengan ukuran kira-kira 70 x 80 mikron, yang mempunyai dua lapisan dengan membran luar dan membran dalam, di mana membran luar lurik yang tebal dan membran dalam yang agak tipis, atau pada dinding telurnya relatif tipis, sedangkan pada bagian kutub tampak menebal, di mana bagian kedua kutub yang menebal tersebut terdapat 4-8 filamen yang berbentuk seperti helai rambut atau garis panjang tak beraturan. Pada bagian dalam telur pun terdapat onkosfer yang berisi dengan embrio. Di dalamnya mengandung 6 buah kait atau hoklet sentral yang dinamakan dengan embrio heksakan. Yang kedua, morfologi cacing dewasa Hymenopus diminuta, di mana cacing dewasa ini berbentuk seperti pita panjang dengan panjang total badan cacing dewasa dapat mencapai 30 hingga 60 cm, sedangkan lebarnya berkisar antara 3 sampai dengan 5 mm. Pada bagian atas terdapat kepala atau skolek yang berakhir dengan leher dan bersambung dengan proglotit. Dapat dilihat pada bagian kepala cacing ini memiliki 4 buah batil isap yang terletak sejajar melingkari kepalanya. Akhir dari kepala ini adalah leher yang kemudian bersambung dengan proglotit, yaitu proglotit imatur atau proglotit yang sudah matang. Adapun strobila terdiri dari proglotit yang terbagi berdasarkan kematangannya. Jumlah total proglotit ini dapat berkisar antara 8.800 sampai dengan 1.000 buah proglotit. Karena cacing pita ini adalah cacing pita hermaprodit, jadi setiap proglotitnya membawa organ reproduksi betina ataupun organ reproduksi jantan seperti testis dan juga uterus yang tampak berbentuk kantung tak beraturan, juga tampak penuh berisi telur yang bertumpuk pada proglotit gravid. Yang ketiga adalah spesimen. Adapun spesimen atau sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemeriksaan pada sampel feses atau tinja untuk mendapatkan telur cacing, yang kemudian dilakukan pemeriksaan karakteristik telur
dalam spesimen feses pekat, di mana spesimen tersebut harus diperiksa dalam waktu 24 jam tanpa pengawet. Yang keempat ada hasil dan kesimpulan analisis. Yang pertama adalah hasil, yaitu infeksi Hymenopus diminuta pada manusia biasanya jarang terjadi. Kalaupun terjadi hanya sebagai kasus yang terisolasi. Infeksi biasanya terjadi pada anak yang dalam rentang usia 2 sampai dengan 8 tahun atau anak yang berada pada usia di bawah 15 tahun, di mana infeksi ini dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Adapun infeksi pada manusia dapat menyebabkan penyakit Hymenopiasis, biasanya seringkali tanpa gejala, namun dalam beberapa kasus dapat menimbulkan gejala tertentu. Yang kelima ada analisis. Hymenopus diminuta merupakan cacing parasit yang umum ditemukan pada usus halus tikus. Cacing ini biasanya bersifat zoonosis di alam, dan investasi pada tikus dapat bertindak sebagai sumber potensial infeksi bagi manusia. Pada manusia sendiri, biasanya infeksi Hymenopus diminuta menyebar melalui konsumsi hostes perantara yang telah terinfeksi. Adapun penularan penyakit kecacingan ini dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya secara langsung yaitu dengan mengkonsumsi air atau makanan yang telah terinfeksi oleh telur cacing. Sedangkan penularan secara tidak langsung dapat terjadi melalui perantara pinja. Penyakit yang menyebabkan infeksi Hymenopus diminuta ini adalah penyakit Hymenopiasis, di mana Hymenopiasis ringan hanya menimbulkan gejala yang minimal atau sama sekali tanpa gejala. Namun pada infeksi yang berat, terutama pada anak-anak, sering ditandai dengan sakit perut, diare, pusing, ataupun sakit kepala. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Hymenopus diminuta atau lebih dikenal sebagai cacing pita tikus adalah spesies cacing pita Hymenopus yang menyebabkan penyakit Hymenopiasis. Biasanya pada manusia jarang terjadi infeksi karena cacing ini biasanya terdapat pada usus halus tikus. Namun pada beberapa kasus yang telah terjadi, banyak penularan infeksi akibat cacing ini kepada manusia. Saran yang dapat diberikan adalah untuk mencegah dan mengurangi infeksi Hymenopus diminuta pada manusia, disarankan untuk lebih memperhatikan perilaku kebersihan diri, khususnya kebersihan lingkungan sekitar untuk menghindari penularan baik secara penularan langsung maupun tidak langsung. Selalu biasakan mencuci tangan dan memperhatikan sumber makanan dan minuman yang akan dimakan, khususnya pada anak-anak dalam rentang usia di bawah 15 tahun, karena infeksi ini biasanya pada anak-anak usia di bawah 15 tahun yang sering main. Adapun saran yang dapat diberikan untuk mencegah dan mengurangi infeksi cacing yang disebabkan oleh cacing Hymenopus diminuta ini pada manusia disarankan untuk lebih memperhatikan kebersihan diri, kebersihan lingkungan sekitar untuk menghindari penularan baik secara langsung maupun tidak langsung. Selalu biasakan mencuci tangan dan memperhatikan sumber makanan atau minuman yang akan dimakan, khususnya pada anak-anak usia di bawah 15 tahun karena infeksi ini rentan pada anak-anak usia di bawah 15 tahun.